Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33 dan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa tujuan hidup kita adalah mencapai kesuksesan pribadi, seperti pekerjaan yang mapan, bisnis yang sukses, atau keluarga yang harmonis. Hal-hal tersebut memang penting, tetapi Allah Bapa mengingatkan kita melalui Yesaya bab 49 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 6 bahwa tujuan hidup kita
jauh lebih besar dari itu. Dalam firman-Nya, Allah Bapa menyatakan bahwa kita dipilih untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan untuk membawa keselamatannya sampai ke ujung bumi. Ini adalah panggilan yang tidak terbatas hanya pada kita sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari misi besar Allah Bapa untuk menyelamatkan dunia. Allah Bapa memilih kita sejak dalam kandungan, mempersiapkan kita dengan segala kemampuan, talenta, dan peluang yang akan kita hadapi sepanjang hidup. Namun seringkali kita merasa puas dengan apa yang telah kita capai dan tidak berusaha lebih jauh lagi untuk memenuhi panggilannya. Kita mungkin berpikir, sudah cukup bagi saya untuk memiliki hidup yang nyaman dan tenang. Padahal seperti yang dinyatakan dalam Yesaya bab 49 ayat 6, yaitu, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah Bapa ingin agar setiap langkah kita membawa keselamatan bagi orang lain, bahwa melalui hidup kita, orang-orang yang belum mengenalnya dapat merasakan kasih dan anugerah-Nya. Seringkali kita merasa tidak mampu atau tidak cukup besar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita merasa kecil, seperti yang dikatakan dalam Yesaya bab 49 ayat 4, yaitu, aku telah bekerja dengan percuma, telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun pesan dari bacaan hari ini adalah bahwa Allah Bapa melihat setiap usaha kita, tidak peduli sekecil apapun, dan setiap langkah kita memiliki dampak yang besar dalam rencananya. Seperti dalam Mazmur 71, kita dipanggil untuk mengingat dan mengandalkan Allah Bapa yang menjadi tempat perlindungan kita dalam setiap tantangan hidup. Dengan kekuatan dan kasih-Nya, kita bisa menjadi saluran berkat yang tidak hanya membawa keselamatan bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Bacaan dari Injil hari ini yaitu dari kitab Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 38 mengingatkan kita bahwa kita seperti Petrus seringkali merasa kuat dan setia kepada Tuhan Yesus, namun sering juga gagal dalam ujian hidup. Petrus dengan penuh keyakinan berkata bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi kenyataannya ia menyangkalnya 3 kali. Ini adalah gambaran nyata tentang kelemahan manusia. Namun seperti Petrus, kita juga diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita seringkali gagal, Tuhan Yesus tetap penuh kasih dan memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya dan melayaninya dengan sepenuh hati. Renungan ini mengajak kita untuk melihat hidup kita dalam perspektif yang lebih besar. Tuhan Yesus memanggil kita untuk lebih dari sekedar hidup yang nyaman. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menyampaikan kabar baik dan keselamatannya kepada dunia yang membutuhkan. Ketika kita merasa lelah atau tidak mampu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita tidak berjalan sendiri dalam misi besar-Nya. Seberapa besar pengaruh kita dalam membawa orang kepadanya, seberapa terangkah kehidupan kita yang bisa memancarkan kasih dan keselamatannya. Mari kita meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan lebih banyak lagi kesempatan bagi kita untuk menjadi saluran berkat, lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan kita sendiri, tetapi untuk membawa keselamatannya kepada orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas panggilan-Mu yang penuh kasih kepada kami. Ampuni kami jika seringkali kami merasa cukup dengan apa yang kami capai, tanpa menyadari bahwa Engkau memanggil kami untuk tujuan yang lebih besar, untuk menjadi terang bagi dunia. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan
untuk menjalani hidup kami dengan lebih berfokus pada misimu, yaitu menyampaikan keselamatanmu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa agar kami tetap setia seperti Petrus, meski kami sering gagal. Berikan kami kesempatan untuk kembali kepadamu dan mengasihimu dengan sepenuh hati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.